Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dinda Kirana. Di malam hari ini digelar acara Jagong Bareng yang diselenggarakan oleh HIMKI Kabupaten Jepara bersama para pengusaha furniture di Kabupaten Jepara terutama dan segenap masyarakat atau tokoh masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Jepara yang mewakili. Seperti apa liputan kami pemirsa? Mari kita saksikan bersama. Luar biasa Bapak Anton dalam melaksanakan tugas dan mandat yang diberikan kepada Bapak Anton. Di sini kami melihat dan juga mengamati seperti apa aktivitas dan kinerja dari semua para pengusaha furniture terutama ya di Kabupaten Jepara. Kabarnya ada sebuah informasi bahwa ini terjadi kelesuan dan kita semua harus waspada, harus siap siaga untuk melakukan istilahnya itu batu loncatan dalam menanggulangi hal ini, Pak. Kelesuan-kelesuan yang terjadi ini memang benar-benar memprihatinkan ya bagi semua pengusaha furniture ini terutama. Seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya. Ini diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi memang kabar itu bukan kabar burung, memang kabar yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi krisis sebenarnya memang kalau kita sebut pemicunya itu perang antara Rusia dan Ukraina itu juga tidak terlalu tepat karena yang lebih tepat ini sebenarnya adalah krisis energi. Oh iya. Krisis energi yang terjadi di Eropa dan Amerika, terutama di Eropa yang agak sedikit berat karena betul bahwa aliran energi itu di stop akibat perang, itu membuat harga barang itu di negara tujuan ekspor itu menjadi melompat. Itulah yang mengakibatkan inflasi ya, karena di negara tujuan ekspor itu terjadi inflasi sehingga daya beli masyarakat juga menurun, sehingga yang terjadi ya mungkin mereka memilih beli makan dulu, beli baju dulu, nggak milih beli furniture gitu ya. Nah, sehingga itu mengakibatkan imbas yang cukup signifikan di dunia industri mebel, terutama di Indonesia plus Jepara. Jadi Jepara ini sebagai penyumbang, kalau di grafikal itu ya, Jawa Tengah itu penyumbang terbesar untuk industri manufaktur furniture itu lumayan tinggi ya, saya lupa persentasenya tapi dia paling besar. Dan itu terbesarnya dari Jepara gitu. Iya betul sih. Itu kita kan boleh berbangga. Kalau kita lihat kalau malam ya, kalau saya dulu kan sering melihat itu di Jalan Veteran tuh loh, yang jual makanan iya, itu. Betul. Itu sepi. Sepi. Nah, itu sepi. Wah, ini apa sudah terjadi krisis nih gitu ya. Tapi memang ternyata imbasnya cukup besar. Iya, Pak Anton. Nah, itu memang kalau ditanya way out-nya atau bagaimana mungkin loh seperti yang Pak Presiden juga sampaikan. Rasanya kita akan coba untuk pasar lokal itu juga nggak bisa diremehkan ya. Iya. Teman-teman mungkin dari pelaku industri yang awal, teman-teman kita yang online itu, yang masih muda-muda, yang kreatif itu mereka juga tetap berjalan dengan optimis. Nah, mungkin apa salahnya kalau industri besar juga meniru mereka, mesti lebih bisa gitu kan. Jadi mungkin coba mendekat ke pasar
sementara untuk sebagai mungkin apa ya, hanya untuk kalau istilahnya Mbak Dinda batu loncatan ya. Strategi pelan-pelan. It's okay. Terima kasih Pak. Selamat berjagong ria bersama timnya. Terima kasih Mbak Dinda. Dan semoga sukses selalu. Sukses juga buat Mbak Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melihat Pak Romi sebagai pelaku lembaga keuangan Indonesia Eximbank tadi. Apa Pak kira-kira kebijakan-kebijakan seperti apa untuk furniture Jepara ini? Oke. Ya, jadi kita memang ada beberapa program yang memang pemerintah kasih dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk dukungan yang untuk kita gimana menguatkan nih baik skala UKM, komersial dan korporat kita punya. Nah, untuk UKM sendiri kita memang ada dua besaran yang kita lakukan gitu. Yang satu kita memang memberikan financing dengan satu rate yang kompetitif jauh dibandingkan bank lainnya. Dalam ini kan kita bukan bank, kita lembaga keuangan, jadi kita secara rate lebih murah ya di situ. Terus yang kedua, di sisi kolateral atau agunan kita juga relatif lebih fleksibel. Oke, di hal itu. Terus yang kedua, kita punya program namanya tadi insurance, trade credit insurance. Jadi untuk eksportir kalau misal ada buyer yang memiliki tempo bayar lama gitu, misal 60 hari, 90 hari atau lebih dari 30 hari, nggak usah takut karena kita bisa mengcover atas proteksi di situ. Baik itu karena komersial risk si perusahaan itu sampai bankrupt, gagal bayar dan sebagainya, atau political risk yang sekarang lagi terjadi nih, kayak kita lihat sendiri ada krisis dari energi, kita nggak tahu nanti apakah ada negara yang akan tumbang atau seperti apa. Nah, kita bisa mengcover di proteksi di situ, jadi aman untuk ini. Kita bisa cover di dua hal itu, pembiayaan dan asuransi. Ini khusus untuk para pengusaha furniture? Untuk eksportir, khusus eksportir. Ya apapun kebetulan ya itu ya, apapun, cuman untuk di Jawa Tengah sendiri, di Jepara sendiri, mostly kan kita banyak di furniture. Dan furniture itu bergeraknya unik di mana UKM yang main gitu kan. Bandingkan kalau kita lihat industri yang lain kayak let's say garment, ada alas kaki kayak sepatu dan sebagainya, yang bergerak tuh langsung big company, perusahaan besar. Kalau furniture kan kita lihat sangat unik, yaitu UKM bergerak. Jadi banyak banget jumlahnya yang bergerak di sektor itu. Ya makanya kita sangat mendukung sih di UKM. Iya Pak Romi, kalau melihat apa yang dilakukan di malam hari ini para pengusaha Jepara, pengusaha furniture terutama ya. Apa sih Pak dari kacamata Bapak Romi dengan kondisi saat ini? Ya memang di kondisi saat ini memang uncertain ya, semuanya unstable di luar negeri, baik dalam negeri luar negeri, apalagi kalau pelaku di sini rata-rata kan eksportir tujuan orientasi bisnisnya, dimana kita lihat sendiri energi, krisis energi di Eropa gila-gilaan, di mana Rusia mengembargo gasnya, inflasi kalau kita lihat 50%, 100%, di mana udah orang mungkin mengkonsum awalnya basic needs dulu saat ini. Furniture mungkin nomor berapa. Ya, ini memang tantangan, challenge banget buat industri, di mana ya pertemuan ini sih harapannya bisa mempersatukan yang gimana plan ke depan. Itu challenge-nya. Nah, cuman kita punya satu opportunity sebenarnya. Opportunity kita di sini adalah kalau kita lihat US khususnya ya, US itu kemarin kan ada problem sedikit dengan China, di mana mereka mengembargo dengan cara menaikkan rate pajaknya biaya masuknya. Akhirnya dia banyak memindahkan ke beberapa negara, salah satunya di Vietnam. Cuman setelah berjalan itu banyak main behind perusahaan Vietnam yang gede itu banyak dari negara China. Dan US mengetahui itu dan mereka mulai shifting nih ke Indonesia. Jadi ini ada juga satu opportunity yang bisa kita garap di situ gitu. Selain challenge ada opportunity di mana kan perubahan produksi dari yang dulunya Vietnam bisa ke kita tuh. Kita bisa garap. Kalau misalnya ada kemacetan dalam pengangsuran atau apa, seperti apa yang dilakukan? Ya kita bisa melakukan restrukturisasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan sih di situ. Baik Pak Romi. Harapan dari Pak Romi atas kondisi Jepara ini. Tentang pengusaha-pengusaha di Jepara. Gimana? Ya harapan saya sih bisa survive, bisa saling tukar pikiran satu sama lain. Kan ada mungkin dari beberapa banyak perusahaan ini yang saya bilang tadi bahwa untuk sektor industri furniture ekspor itu bergerak UKM yang dimana banyak banget. Di situ pasti kan ada yang berhasil, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, gimana caranya mungkin yang berhasil bisa mengaktifasi yang tengah menaik level menjadi berhasil, yang di bawah pun bisa diaktifasi untuk level tengah gitu. Dan yang newcomers yang baru juga
akan menjadi perusahaan yang Oh, iya. awal rintisan yang nanti akan bergerak gitu. Jadi siklusnya akan terus bergerak maju terus gitu. Harapan saya gitu. Iya, semoga di pertemuan Jagung Ya. bersama ini mendapatkan solusi yang tepat dan Ya, bisa amin, bermanfaat ya. untuk kita ya, Ya, Pak Romi. ya. Terima kasih Pak Ya, Romi. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Samiaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain pandemi juga ada konflik antar negara adik kuasa. Nah, di sini seperti apa menurut Bapak Samiaji solusi terbaik? Karena di sini juga di malam hari ini diadakan diskusi bareng begitu, Pak. Seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi memang ini kita kan dihantam wabah yang mendunia, habis itu juga perang. Iya. Ya, perang Ukraina ini sangat berdampak secara internasional gitu ya. Tidak luput juga industri mebel di Jepara. Jadi kondisinya memang mengalami penurunan untuk order begitu. Tetapi di sektor lokal ini juga masih cukup bagus lah, masih cukup bertahan. Hanya ekspornya ini yang memang cukup terkendala dari dampak perang Ukraina. Tapi tidak hanya di sektor mebel saja, di sektor manufaktur padat karya ini juga perusahaan atau industri yang ada di Jepara padat karya ini juga mengalami penurunan sampai dengan 50-60% begitu. Iya. Iya, jadi untuk masalah ini juga nanti akan berdampak kepada tenaga kerjaan. Saya kira itu. Jadi merata ini, Pak. Ya? Iya, hampir semua sektor kena dampaknya. Iya. Menurut Bapak Samiaji sendiri, solusi yang tepat harus gimana sih, Pak? Saya kira kalau di sektor mebel mereka itu pejuang tangguh ya, saya kira. Mereka mebel ini kan jatuh bangun gitu ya. Jadi mulai tahun 98 itu krisis nasional itu, tetapi kemudian di tahun 2000-an ke sini malah mereka mengalami kejayaan. Iya. Karena harga nilai dolar ya, nilai dolar sangat tinggi. Kemudian jatuh di 2008, terus 2020 kemarin. Mereka udah jatuh bangun, punya pengalaman yang luar biasa. Tinggal bagaimana mereka menguasai lah market dunia, apalagi yang lokal. Tinggal bagaimana kemudian personalnya ini mau dimainkan yang di gigi 2 atau gigi 4 gitu. Artinya antara lokal dengan internasional gitu ya. Yang ekspor antara lokal dan ekspor gitu. Tinggal mereka membidik segmentasinya yang masih sangat potensial pembelinya itu di segmentasi yang mana. Nah, itu yang harus pandai mereka membaca gitu. Iya. Ini dari para pemangku kebijakan dan juga dari para pelaku usaha menginginkan untuk duduk bareng begitu, diskusi bersama, sinergitas antara pemerintah dengan para pengusaha ini bisa ketemu begitu, Pak. Seperti apa menurut Bapak Samiaji dengan hal itu? Kami dari pemerintah sangat menyambut baik dan ini memang menjadi tanggung jawab bersama lah. Jadi mereka adalah salah satu unsur tulang punggung dari perekonomian Jepara dan ini merupakan jati diri Jepara karena Jepara penghasil mebel lah tertinggi di Indonesia begitu. Jadi kami sangat menyambut baik dan memberikan semangat kepada mereka dan kita mencoba memfasilitasi sesuai dengan kemampuan kewenangan yang ada di tempat kami, khususnya di Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Iya, Pak. Harapan dari Bapak Samiaji. Harapan saya kita bisa sering melakukan duduk bareng gitu, jagong, tetap walaupun sebentar tapi yang penting berkualitas sehingga hal-hal yang menjadi sumbatan, menjadi kendala dalam kerangka dia menjual produk itu bisa kita pecahkan bersama dan mungkin dari sisi pemerintah tentu akan berusaha mengambil bagian dari sisi atau pintu mana dia pemerintah ini bisa mendorong pintu masuknya barang-barang dari teman-teman industri mebel di Jepara. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak Samiaji, sukses selalu untuk Bapak. Oke, sama-sama. Dan semoga furniture Jepara kian berkembang lebih baik. Amin. Itu harapan yang kita. penting yakin dan terus semangat. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pratikno. Ya, waalaikumsalam Mbak Dinda Kirana. Terima kasih Pak Pratikno. Berbagai pelaku usaha sedang mengeluh dan di sini diadakan semacam diskusi bersama untuk mencari solusi bersama. Sinergitas antara pemerintah dan para pengusaha furniture di Kabupaten Jepara ini sangat diperlukan. Seperti apa menurut pandangan Bapak selaku DPRD Kabupaten Jepara? Jadi ini menjadi tantangan bahwa para pengusaha mebel ini tetap meningkatkan mutu dan kualitas, itu. Nah, dan dalam kondisi ekspor yang lesu ini, menurut kami namanya pengusaha ya jangan patara. Pangsa pasar lokal ini kan menjadi menarik ini. Kami melihat pangsa pasar lokal ini. Karena di mebel Jepara itu kan ada beberapa segmen ya, segmen ekspor, segmen lokal, ini kan, ini yang ramai justru kan lokalan ini. Nah, menurut kami para pengusaha mebel itu ya, ketika ekspor itu ramai, kita mengikuti pasar ekspor. Ketika pasar lokal yang ramai, yang masih bertahan, ya kita ikuti. Kita jangan monoton hanya di ekspor saja. Ya. Harapan Bapak untuk para pengusaha Jepara supaya tetap terus bersemangat dan sinergitas seperti apa yang harus dilakukan antara pemerintah dengan para pengusaha ini, Pak? Jadi sinergitas harus, karena pemerintah juga harus hadir di semua sektor itu ya, terutama permebelan furniture ini, mebel ukir yang sudah menjadi ikon Jepara ini. Harus membangun kayak ini ya, ada HIMKI di Jepara. Bener-bener himpunan mebel itu ya bener-bener harus dijalin yang bagus betul, sehingga ya maaf ya, kelihatannya dibentuk persatuan, tetapi sistem untuk mewadahi aturannya seperti apa ini kan jalan sendiri ini. Ya kan? Gitu ya, Pak, nah, ini sayang sedih itu. Apa artinya dibentuk himpunan seperti itu kira-kira? Tetapi standar harga, aturan mainnya, anggaran dasarnya tidak apa ya? Tidak disamakan. Tidak ada ibaratnya. Ini sahiran itu. Tujuannya apa dibentuk itu? Ini penting itu. Ini menjadi tugas bersama. Kalau dibentuk semacam asosiasi harusnya harus ada RT-nya. Asosiasi ini dibentuk tujuannya untuk apa coba? Hanya sekedar kumpul-kumpul atau membangun standar harga yang sama biar ketika ada orang yang bermain harga harus kita beri sanksi atau bagaimana? Harusnya itu. Ini menurut kami itu. Lah ini menjadi tantangan perkumpulan ini. Perkumpulan diadakan itu untuk apa coba? Nah, kalau tidak ada anggaran dasar yang mengikat misalnya. Nah, bila perlu kalau ada pengusaha yang nakal mungkin menurunkan harga yang hanya sekedar dia menjatuhkan atau hanya mencari order yang kadang-kadang merugikan yang lain, harus kita beri sanksi seperti apa. Nah, maka saya setuju para pengusaha mebel harus punya izin itu. Harus punya izin, ini penting ini karena semua untuk mengajukan kredit ke bank juga harus izin, ekspor juga harus izin lah. Di Jepara itu maaf ya, banyak pengusaha mebel yang tidak mempunyai izin itu. Nah ini makanya saya tidak ngerti itu untuk menghindari pajak atau apa, ini saya tidak ngerti. Tapi intinya kalau kita mau usaha yang benar-benar harus semua syarat dan legalitas harus terpenuhi. Dan asosiasi dibentuk harus ada anggaran dasarnya yang jelas, bagaimana untuk mengatur sinergitas, bagaimana mengatasi orang yang nakal, sinergi dengan pemerintah. Bila perlu kalau itu orang nakal merusak harga ibaratnya, ya kita beri sanksi, kita biar mereka tidak bermain nakal seperti itu. Menurut kami itu. Iya Pak. Dengan diadakan diskusi di malam hari ini, jagung bareng dari HIMKI, dari Apindo, dan juga dari Kadin dan lain sebagainya. Harapan dari Bapak seperti apa? Ini harus rutin diadakan 3 bulan sekali atau apa, sekedar sharing, curhat-curhatan, tukar pengalaman, kira-kira itu penting. Dan kami selaku DPR juga suka kalau dipanggil atau dihadirkan ya, sebagai menyerap aspirasi, untuk memadukan. Nah,
biar tahu asosiasi ini terkait dengan transportasi apa tadi MKL misalnya. Terus ini maksud saya biar sinergi. Maka kami yang ada di legislatif ini ya bagaimana bisa membantu ya tadi sudah kami sampaikan di pas dialog tadi bahwa kalau memang perlu ruang untuk pameran kami bisa mendukung itu karena pameran ini untuk bisa mendapatkan order dari luar negeri misalnya. Kalau memang kita mensupport itu dan hasil order itu juga harus dibagikan kepada yang lain. Oke, tapi kalau order itu ketika dapat digenggam sendiri, nah ini apa artinya menjadi anggota HIMKI? Ya kira-kira itu. Ketika order didapat oleh yang pengurusnya, kemudian anggotanya tidak mendapatkan, ini kasihan juga. Lah ini loh, ada hal-hal seperti itu yang ini perlu dibedah itu. Biar orang masuk HIMKI suka, karena sama HIMKI akan diuntungkan. Orang di order, dikasih order. Tidak punya order, dicarikan order. Ada barang, bisa memasarkan. Saling itu di situ ya. Fungsi perhimpunan atau asosiasi ya itu. Kalau asosiasi ini dibentuk justru orang-orangnya bermain sendiri ya repot itu ya, ini kritik membangun kami itu. Nah, ini menjadi tantangan. Baik Pak Pratikno, semoga harapan dari Bapak bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kita semua, baik untuk para pengusaha di Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Gus selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara untuk solusi mungkin ya mengatasi hal ini, terutama untuk para pengusaha furniture Jepara? Ya sebenarnya jangan hanya dilihat pasar internasional ya, pasar domestik ini sebenarnya juga merupakan satu potensi pasar yang luar biasa menurut saya. Tadi saya mendengarkan para pelaku pengusaha furniture itu mereka sebenarnya mengakui pasar domestik ini masih belum bisa tergarap secara maksimal. Belum merata. Ya, apabila dimaksimalkan itu masih merupakan satu potensi yang luar biasa. Ya, oleh karena itu yang paling penting ini adalah bagaimana membangun pasar domestik ini. Kita galakkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya di industri mebel misalnya ya. Ini kan kita dibanjiri oleh industri-industri misalnya seperti produknya Informa, produknya S-Hardware, kayak gitu-gitu kan. Nah itu bagaimana kita melawan itu dengan kecintaan terhadap produk-produk bahan dari kayu. Ya, nah, ini salah satu tantangan kita sebenarnya ya, makanya di dalam pemasaran ini juga kita harus bisa mengemas pemasaran kita sebaik mungkin, itu saya kira. Solusi yang tepat harus bagaimana Gus? Ini para pengusaha Jepara ini kan pinginnya ada sinergitas antara pemerintah dengan para pengusaha. Solusi yang tepat untuk mereka lakukan bagaimana? Ya memang saya kira pemerintah harus hadir ya. Kita sebenarnya punya Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pembinaan industri mebel ya. Ini tampaknya sudah sekitar 8 tahun tidak pernah tersentuh, tidak pernah didiskusikan bagaimana perda ini bisa diaplikasikan, sehingga nyaris industri mebel ini, teman-teman pelaku industri mebel merasa tidak disentuh oleh pemerintah. Nah ini menurut saya
pemerintah harus diingatkan ya. Saya selaku salah satu wakil rakyat itu juga harus berkewajiban mengingatkan pemerintah di Pemkab Kabupaten Jepara untuk segera membuat regulasi yang bisa menjadikan Perda nomor 2 tahun 2014 ini bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan sehingga pemerintah hadir di dalam kegelisahan teman-teman industri mebel ini gitu. Hal apa sih Gus menurut Gus Nong ini kira-kira dalam kondisi lesu kayak gini, hal yang bisa dilakukan oleh para pengusaha? Ya sebenarnya kelusuannya ini kan banyak faktor ya. Yang pertama soal pasar yang tadi sering disampaikan ya, karena pasar itu terutama terkait dengan pasar internasional ini memang sedang terjadi kelesuan di berbagai negara yang biasa melakukan ekspor mebel. Nah, kemudian yang kedua misalnya keluhan terkait dengan permodalan ya. Makanya tadi juga ada presentasi dari Bank Eksim ya untuk mencari solusi ya terhadap soal itu. Kemudian yang ketiga saya kira ya support dari pemerintah ya. Support dari pemerintah ya. Misalnya seperti kemarin di pameran IFEK itu di Jakarta, bagaimana alokasi untuk support pameran dari pemerintah daerah ini sangat kecil, sehingga kita bikin stand di pameran IFEK ini sangat memalukan gitu ya, nggak tega deh lihat itu. Jadi kita harus mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya betul-betul memberikan perhatian yang spesial. Ini secara umum memang pemerintah itu harus hadir di dalam setiap kesempatan, akan tetapi untuk industri mebel ya, pemerintah Jepara itu perhatiannya harus spesial ya. Spesial karena industri mebel ini merupakan salah satu ya, kalau tidak satu-satunya bahkan ya, satu-satunya pamor ya dari pemerintah ya, ikonnya Jepara itu industri mebel gitu. Semoga ini bisa menjadikan kita semakin bangkit, semakin maju untuk furniture Jepara. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi liputan kami tentang kondisi furniture di Kabupaten Jepara dan pelaku usaha di sini dalam mencari solusi bersama. Seperti yang disampaikan, semuanya tetap diminta kompak, tetap semangat, baik dari pelaku usaha maupun dari segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Sinergitas antara pemerintah dan juga para pengusaha di sini sangat diperlukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.